Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. It's me Boni Faloh dari tim kursus bahasa Inggris RBA 100. And today I have something practical for you. Aku memiliki sesuatu yang praktis untuk Anda. Today we are going to talk about, practical words that you can actually use them directly in your daily conversation. But before getting into that, sebelum kita masuk ke sana, aku minta teman-teman untuk subscribe di halaman YouTube kita, Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Dan juga jangan lupa untuk press the bell icon. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya kedepannya Anda bisa mendapatkan notifikasi kalau kita upload video-video menarik lainnya. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita. Sekali lagi nama kita hanyalah Kursus Bahasa Inggris RPA 100. Dan juga nyalakan loncengnya. And now, let's go right into it guys. Excuse me. Hi. What's your name? I'm Morgan. Hi. Could you hold this for me really fast? I'm nervous. No, it's nothing bad. It's nothing I'm bad. nervous. I know, but it's nothing bad. No, You can I'm really scared. If there's anything you trust me in, Morgan, Is it a it's this bug? moment. No, I hate bugs. If it's a bug, you can squash it, but it's not gonna be a bug. Excuse me. Hi. What's your name? I'm Morgan. Hi. Could you hold this for me really fast? I'm No, nervous. it's nothing bad. It's nothing I'm bad. nervous. I know, but it's nothing bad. No, You can I'm really scared. If there's anything you trust me in, Morgan, Is it a it's this bug? moment. No, I hate bugs. If it's a bug, you can squash it, but it's not gonna be a bug. Hai guys, welcome back. Dan langsung saja mari kita mulai. Nah, ini adalah beberapa kalimat yang saya ambil persis dari video yang baru saja Anda tonton. Dan mari kita belajar pertama cara melafalkannya dulu. Nah, the first sentence, kalimat yang paling pertama dikatakan bahwa can you hold this really fast? Alright, sekali lagi, can you hold this really fast? Nah, cara Anda lafalkannya adalah ini, ketimbang sebentar aku gantiin warnanya. Nah, ketimbang Anda bilang, kalau Anda buka kamus tentunya, atau kamus online, offline, mereka bilang can atau can, itu nggak menjadi masalah, right? But you can actually say it also, kamu bisa lafalkan juga dengan can, alright? Kemudian langsung dihubungkan dengan kata berikutnya, can you hold this? Nah, ini hanya kamu hilangin aja supaya lebih enak. Nah, cara lafalkan ini adalah hold, alright? Kayak gini, hold. Nah, kalau British juga mirip-mirip semua, really fast, alright? Artinya bisakah kamu pegang ini, cepat gitu ya, atau secara cepat gitu, nggak akan lama gitu. Nah, kita mau belajar sedikit tentang kata hold. Nah, kata itu memiliki arti banyak sekali artinya ya. Salah satunya adalah memegang, alright? Jadi memegang atau menggandengkan tangan juga bisa ya. Banyak sekali artinya, tapi kebanyakan adalah memegang. For example, di sini aku udah siapkan contoh kalimatnya. They were holding hands. Alright, sekali lagi, they were holding hands. Artinya mereka bergandengan tangan. Atau kalimat yang kedua yaitu the little girl. Nah, Anda bisa lafalkan itu dengan kata pelafalan seperti yang tadi saya lafalkan, atau little atau little, atau bahkan tell-nya itu dihilangkan jadi little aja, nggak menjadi masalah ya. Jadi sekali lagi, the little girl held her mother's hand. Alright. Jadi artinya bahwa cewek kecil atau putri kecil menggandeng tangan ibunya, alright, atau memegang tangan ibunya. Atau yang berikut, he was holding a gun. Alright, sekali lagi, he was holding a gun. Artinya dia memegang senjata, alright. Entah itu senjata apa saja. Tapi biasanya senjata itu berupa kayak pistol atau revolver atau banyak sekali jenis senjata ya yang bisa Anda cari di Google. Nah, yang berikutnya adalah kata yang ini. Cara Anda lafalkannya adalah hold it. Alright, sekali lagi, hold it please. Alright, sekali lagi, hold it please. Alright. Nah, kadang ini kebiasaan orang bule juga. Ini artinya pegang ya. Kayak misalkan aku minta kamu untuk pegang ini, ya aku bilang hold it. Alright, hold it please. Alright. Entah ada please-nya atau nggak menjadi masalah. Alright. Kecuali kalau misalkan dengan teman ya memang sopannya pakai kata please, tetapi kadang kita nggak pakai ya. Nah, ini kebiasaan orang bule juga. Kadang day itu di akhir yang ini kadang tidak dilafalkannya. Jadi kalau memang Anda lafalkan ya itu bagus, karena memang itu sesuai dengan standar berbahasa Inggris yang benar. Tetapi kadang makanya dulu aku saat singgung tentang kata hold on, itu kadang mereka D-nya tidak dilafalkan jadi hold on, alright? Hold on. Nah, ini juga sama. Kadang juga mereka bilang hold it. Tapi kebanyakan juga yang bilang hold it, alright? Kayak gitu. Jadi harus terbiasa dengan pelafalan seperti itu. Next one. Yang berikut, kalimat yang berikut adalah yang tadi dilafalkan adalah I'm nervous.
Nah, cara Anda melafalkan kata ini adalah seperti ini ya. Sebentar aku tuliskan supaya kalian bisa ngikut. Jadi nervous. Jadi nervous, alright? Ini artinya grogi, gugup, kadang takut, bimbang, semuanya itu Anda bisa ekspresikan dengan satu kata ini ya. Jadi I'm nervous artinya aku takut atau aku gugup atau aku grogi. Misalkan kalau Anda di atas panggung dan Anda grogi, Anda bisa katakan I'm nervous. Makanya ketika aku pernah nonton British Got Talent yang mana tentunya banyak sekali penonton, ada seorang cewek kecil yang ditanya, "Are you nervous? Apakah kamu grogi?" Dia bilang, "I'm a little nervous," atau kayaknya dia bilang gitu deh, atau I'm nervous saja juga nggak menjadi masalah, atau I'm really nervous, aku sungguh grogi. Alright, kayak gitu. Jadi apakah Anda takut? Apakah Anda grogi? Apakah Anda gugup? Anda pakai kata nervous. Yang ini ya, cara Anda lafalkan sekali lagi adalah nervous. Alright, kayak gitu. Next one, mari kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu I hate bugs. Alright, sekali lagi I hate bugs. Nah, bagaimana Anda melafalkan kata yang satu ini? Cara Anda lafalkan kata yang ini adalah bug, alright? Atau ada juga yang melafalkannya dengan bug, nggak menjadi masalah ya. Entah Anda lafalkan dengan ini adalah bug, atau yang ini bug, nggak menjadi masalah. Mereka memiliki arti yang sama ya. Sekali lagi bug atau bug, tapi bukan bug ya, dan juga bukan bug, bukan. Itu adalah bug atau bug, alright. Nah, apa arti dari kata yang satu ini? Ini artinya a very small insect, alright, atau serangga yang kecil banget ya. Dan biasanya kadang kita tidak tahu nama dari serangga itu, makanya kita langsung saja ngomongin dia kayak it is a bug, alright, kayak gitu. Dan selain itu dia memiliki arti yang lain, yaitu dia bisa merujuk pada virus atau bisa juga merujuk pada bakteria, alright, atau bakteria ya, atau bahkan penyakit yang ditimbulkan oleh virus atau bakteria tersebut. Nah, sekali lagi dia tadi bilang I hate bugs, itu artinya aku benci serangga, alright. For example, hang on, there is a bug in your hair, let me get it out for ya. Jadi sekali lagi, hang on, there is a bug in your hair, let me get it out for you, alright. Jadi kayak tunggu sebentar, ada serangga di rambutmu, biarkan aku ngambil untuk kamu ya, kayak keluarin untuk kamu, get it out for you atau get it out for you. Next one, yang keempat, and if it is a bug you can squash it, alright. Sekali lagi, and if it is a bug you can squash it, artinya jika itu adalah serangga, sebuah serangga, seekor serangga, Anda bisa injak, hancur, matikan gitu ya. Cara Anda lafalkan ini ada dua, bisa squash, bisa juga squash, alright. Sekali lagi, squash atau squash, alright, kayak gitu. Atau bahkan ada yang lafalkan dengan o yang panjang, itu squash, nggak menjadi masalah, alright. Nah, apa arti dari kata squash atau squash atau squash, alright? Itu artinya kayak menginjak-injak sampai dia rusak. Misalkan ini, anggap saja ini adalah sebuah kaleng ya, saya tendes kayak gini sampai dia bentuknya kayak kecil gitu, itulah yang dinamakan dengan squash. Atau misalkan buah Anda tendes sampai hancur, itulah namanya squash. Atau Anda injak sampai dia hancur, itulah namanya squash, alright. Sekali lagi, cara Anda lafalkannya adalah kayak gini, aku tulis aja supaya kalian tahu. Sebentar, aku lupa ini, squash, alright, squash. Atau cara Anda lafalkannya juga bisa kayak sebentar, kayak gini, squash, alright, nggak menjadi masalah, alright. Nah, kalau itu adalah sebuah serangga, Anda bisa injek sampai mati. For example, she accidentally sat on her hat and squashed it, alright. Sekali lagi, she accidentally sat on her hat and squashed it, alright. Jadi dia secara tidak sengaja duduk di atas topinya. Misalkan topinya kayak bentuknya kayak gini ya, anggap saja ya. Jadi kalau Anda duduk di atasnya, tentunya langsung dia tertendes dan tidak bagus lagi. Itulah yang dinamakan dengan squash, alright. Seperti yang tadi aku udah katakan. Atau contoh kalimat berikut ya, cara Anda lafalkannya adalah squash the cans, alright. Atau bisa Anda lafalkan ini dengan cans. Sekali lagi, squash the cans or squash the cans, alright. Terserah Anda. Itu artinya kayak
Kan atau can itu artinya kaleng ya. Nah, kalau Anda tindis, biasanya kalau orang mau timbang kaleng biasanya dihancurkan dulu, ditindas hancur gitu, baru pergi timbang. Nah, itulah yang dinamakan dengan squash. Alright, sekali lagi squash atau squash. Next one, it's nothing bad or there is nothing good. Alright, itu artinya kayak tidak ada yang, kalau yang paling pertama ini adalah it's nothing bad atau tidak ada yang jelek atau tidak ada yang jahat, tidak ada yang merugikan Anda, tidak ada yang menjijikkan. Nah, itu semua memiliki arti yang sama ya. Jadi nothing bad. Kita akan sedikit fokus pada kata yaitu nothing bad, alright? Atau misalkan nothing good, alright? Tidak ada yang bagus, alright? For example, di sini aku tulis bahwa there's nothing bad about your advice, but I think it's not applicable in this situation. Alright, sekali lagi, there's nothing bad about your advice, but I think it's not applicable in this whole situation. Alright, artinya bahwa tidak ada yang salah. Nah, Anda bisa juga gunakan kayak tidak ada yang salah ya. Tidak ada yang salah dengan nasihat Anda, tetapi saya pikir tidak bisa diaplikasikan di situasi yang ini. Alright, itu kira-kira. Jadi ada banyak arti, semuanya tentunya kayak nggak menjijikan, nggak menakutkan, nggak mengerikan, nggak salah. Jadi itu semua kira-kira. Nah, kalau nothing good itu kayak gini. Aku udah buatkan kalimatnya di sini. I'm sorry, we actually have nothing good for you, but I hope you will accept this. Alright. Jadi jadi dalam kalimat ini artinya aku minta maaf atau maafkan aku. Kita nggak punya sesuatu yang bagus untuk Anda. Alright. Dan saya harap kamu menerima ini, alright? Jadi kalau nothing good itu artinya sesuatu yang tidak bagus, alright? Sesuatu yang kayak kami tidak punya sesuatu yang lebih bagus atau yang bagus untuk Anda, alright? Kayak gitu. Atau pernah saya nonton TV show Friends yang bilang no good, alright? Nah ini no good. Nah ini artinya tidak bagus, alright? Jadi Anda bisa pakai kata nothing bad, nothing good, tetapi Anda bisa memperjelas supaya orang bisa mengerti konteks yang kalian ngomongin. Next, I'm really scared. Nah, cara Anda lafalkan ini adalah scared. Sekali lagi, scared. Jadi seperti ini. Nah, kayak gini, scared. Artinya takut ya. Nah, dia akan sedikit beda dengan scary. Nah, kayak gini. Ini untuk benda, kata untuk benda. Misalkan it is so scary, artinya kayak itu menakutkan. Tetapi kalau I'm scared, artinya aku takut, alright? Jadi I'm really scared, artinya aku sungguh takut. For example, it's okay to be scared, artinya nggak masalah kalau Anda takut. Atau he is scared, atau I'm scared, atau Anda bisa bilang they are scared, mereka takut. Atau nama orang Charlie is scared, Charlie takut, kayak gitu ya. Jadi I am scared atau I'm scared atau I'm really scared, alright? Saya harap teman-teman mulai terbiasa dengan ini. Jadi kalau Anda yang merasa takut pakai scared, tapi kalau orang lain yang menakutkan itu pakai scary. Atau misalkan Anda bilang John is really scary, dia sungguh menakutkan, berarti Anda takut akan dia, alright? Berarti you are scared of John, alright? John is scary. Jadi kayak gitu. Saya harap teman-teman mulai tahu. Jadi scary itu kepada orang yang menakutkan atau benda yang menakutkan ke Anda. Sedangkan kalau Anda takut berarti Anda pakai scared, alright? Kayak gitu. Next one, you can trust me. Sekali lagi, you can trust me. Ini artinya bahwa Anda bisa percaya saya. Trust. Cara Anda lafalkannya adalah trust. Trust. Ini artinya percaya. For example, trust me, I won't tell anyone. Alright. Jadi aku nggak akan beritahu siapa-siapa. Percayalah aku. Jadi sekali lagi kata trust itu artinya percaya. Alright. Atau misalkan, can I trust him? Bisakah aku percaya dia? Can I trust him? Kayak gitu. Nah, T ini juga kadang tidak dilafalkan, nggak menjadi masalah. Can I trust him? Kayak gitu ya. Atau bahkan H ini kadang tidak dilafalkan. Can I trust him? Kayak gitu juga nggak menjadi masalah. Can I trust him? Atau can I trust him? Nggak menjadi masalah, alright? Atau itu artinya bisakah aku percaya dia? Atau can I trust you? Bisakah aku percaya kamu? Kayak gitu ya. Jadi trust itu artinya percaya. Nah, kita kira-kira udah
belajar banyak mengenai kosakata hari ini, dan ini adalah kosakata yang bisa Anda langsung praktekkan dalam kehidupan Anda, alright? Dan langsung saja sesudah ini praktekkan supaya Anda tidak lupa, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita dan juga press the bell icon. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya. Sekali lagi kalian bisa cari aja RBA 100 dan kita ada di YouTube, Facebook, kita semua ada, alright? Langsung saja cari itu di search bar-nya, ketikin itu di search bar-nya, dan langsung saja enter, pasti kita muncul. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita, dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, alright? Kalau di Facebook cara nyalakan loncengnya adalah klik di video ini, dan di bagian sini ada nama kita, kursus bahasa Inggris RBA 100, dan ada simbol loncengnya. Klik lonceng tersebut dan pilih semua video, alright? Dan selesailah sudah tugas Anda. Yang berikutnya adalah Anda belajar secara gratis dan berkualitas. Dan juga untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari para tutor kami, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami ya, yaitu sebentar aku tuliskan supaya kalian bisa hubungi kalau kalian tertarik. 0813 8719 8968, alright? Hubungi nomor WA yang ini dan minta promo, minta banyak program kita di sana, dan admin kita akan memberitahu segalanya, alright? Dan salah satu program kita yang populer saat ini adalah Anda hanya membayar 150.000 untuk dapat lifetime access, dan ini masih tersedia 85%-nya ya. Jadi Anda hanya bayar 150.000 dan selesailah sudah. Anda bisa akses seumur hidup. Jadi sangat kecil bayarannya. Anda bisa akses WA kami, Anda bisa akses materi kami seumur hidup. Anda bisa ngobrol dengan kami setiap hari dalam bahasa Inggris seumur hidup. Dan begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Silahkan lanjutkan video ini. Good luck guys. Excuse me. Hi. What's your name? I'm Morgan. Hi. Could you hold this for me really fast? I'm No, nervous. it's nothing bad. It's nothing I'm bad. nervous. I know, but it's nothing bad. No, You can I'm trust. really scared. If there's anything you trust me in, Morgan, Is it a it's this bug? moment. No, I hate bugs. If it's a bug, you can squash it, but it's not gonna be a bug. Excuse me. Hi. What's your name? I'm Morgan. Hi. Could you hold this for me really fast? I'm No, nervous. it's nothing bad. It's nothing I'm bad. nervous. I know, but it's nothing bad. No, You can I'm trust. really scared. If there's anything you trust me in, Morgan, Is it a it's this bug? moment. No, I hate bugs. If it's a bug, you can squash it, but it's not gonna be a bug.